Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Mohon maaf ya teman-teman semuanya, hari ini saya ada di masjid ini baru selesai salat asar. Nah baik, seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan saja teman-teman semua. Percaya deh sama omongan saya, makin Anda banyak berdoa, makin Anda banyak menuliskan hajat-hajat Anda, insya Allah ketika itu ditonton, dilihat orang dan diaminkan, itu termasuk salah satu cara yang bisa untuk mempercepat terkabulnya doa Anda. Makanya jangan malu-malu, tuliskan aja di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Alhamdulillah ya Allah, hutang lunas. Setiap hari tulis, tiap hari tuliskan hajat-hajat Anda itu. Udah, jangan pikirkan dari mana jalannya apa. Iya, jangan malu. Yang penting itu kita mintanya ke Allah. Insya Allah kalau itu selalu kita lakukan, pasti doa Anda tetap akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin kasih materi singkat aja ya. Dan hari ini banyak banget yang bertanya. Ya mungkin karena ini ya berkaitan dengan hutang. Ya mungkin karena memang sudah di awal bulan, di akhir-akhir itu mereka bertanya ke saya tentang terdesak butuh uang untuk bayar utang. Pak, saya benar-benar terdesak nih, butuh banget uang untuk bayar utang karena saya ditekan terus, diminta terus. Saya sudah jelaskan, mereka nggak mau tahu juga, tetap saya dipaksa untuk bayar utang. Gini teman-teman semuanya, pertama, ketika kita terdesak butuh uang, ya kita tetap harus lakukan ikhtiar ya. Salah satu ikhtiar yang dulu saya lakukan, bahkan sekarang itu, saya tetap mulainya ke Allah. Dan saya menyarankan teman-teman semuanya, ke Allah lah dulu. Nah caranya, kalau Anda bertanya amalan tuh banyak teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin kasih ini ya, amalan yang sederhana saja ya. Karena memang banyak juga yang bertanya ke saya itu tentang ngamalin sholawat. Dia sudah ngamalin sholawat, tapi kok nggak ada pertolongan Allah, keajaiban nggak datang. Gini teman-teman semuanya, kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, pakailah 3 cara ini, masuklah ke 3 hal ini. Apa itu? Terima, sabar, ridho, ikhlas. Pasrahkan semuanya ke Allah. Anda tetap lakukan amalannya, Anda berdoa, Anda sholat hajat malam hari, kemudian Anda bersolawat terus kepada Rasulullah. Nah hari ini saya ingin tekankan, kalau Anda terdesak butuh uang atau hajat apapun, banyak-banyak solawat. Solawat apa yang dibaca? Yang nyaman Anda mana? Itu yang Anda baca. Kalau saya selalu sampaikan ya, bahwa solawat yang selalu saya amalkan itu ada solawat Jibril, atau yang kedua solawat Sajaratul Nuqud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu perbanyak solawat teman-teman semua. Nah setelah kita ngamalkan itu, apa yang harus kita lakukan? Masuklah ke ranah 3 hal itu tadi. Apa itu? Terima, sabar, ridho, ikhlas, dan percayakan saja semuanya sama Allah. Karena gini teman-teman semuanya, kita itu nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Pak, saya benar-benar butuh banget uang. Ini saya terdesak Pak. Bagaimana caranya supaya saya cepat dapat uang? Nah bahasa cepat ini kadang-kadang saya kalau baca WA-nya itu benar-benar gimana gitu ya. Maunya itu kok ya saya memahami ya, karena memang di situ kita panik, kita cemas, ketakutan. Tapi ingat teman-teman semuanya, kita nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita itu hanya ikhtiar, hanya berusaha. Hasilnya seperti apa nanti itu bukan lagi wilayah kita. Kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, ya itulah faktanya dan itulah bukti bahwa kita nggak punya kuasa untuk dapatkan apa yang harusnya kita inginkan. Kalaupun semuanya itu tidak sesuai dengan harapan kita, itu fakta dan kita harus menerima itu. Supaya kita paham loh teman-teman saya, bahwa bahwa keinginan kita, hajat-hajat kita itu insya Allah dikabulkan Allah selagi kita tidak terburu-buru. Kalau Anda benar-benar terdesak banget butuh uang, saya ya sampai selama ini ya banyak yang bertanya ke saya itu tentang amalan apa untuk mempercepat dapat uang, amalan apa supaya rumah cepat laku, amalan apa supaya hutang cepat lunas. Yang bahasa cepat itu yang saya garis bawahin ya. Makin Anda makin Anda ingin cepat selesai, makin Anda menggebu-gebu ingin semuanya itu harus sesuai dengan harapan Anda, itu makin jauh. Nah caranya bagaimana? Caranya terima dulu, nikmatin saja dulu, dan Anda tetap bergerak, tetap berikhtiar, tetap berusaha, lakukan yang terbaik. Hasilnya seperti apa? Ya urusan Allah. Kalaupun faktanya Anda tetap dimaki, ya sudah, hadapin saja, terima. Karena kita nggak bisa melawan. Anda mau protes gimana? Protes gimana? Yang terpenting itu teman-teman semuanya, ketika kita sudah melakukan amalan, misalnya sholawat, nggak ada yang sia-sia, tinggal perkara waktu saja. Nah di sana Allah melihat Anda ini, kita ini
sabar atau enggak, ikhlas atau enggak, ridho atau enggak, menerima atau enggak, itu dulu teman-teman semuanya. Yang fokusannya itu. Kalau untuk amalan selalu saya bilang ya, amalan itu banyak banget. Tinggal Anda mengistiqomahkan dan percaya deh, setiap amalan yang kita kerjakan itu enggak ada yang sia-sia. Pasti semuanya kebaikan dan insya Allah pasti dibalas sama Allah. Cuma tinggal kita perbaikin hati kita, rasa ikhlas kita di mana, rasa sabar kita di mana. Karena Rasulullah itu sudah bilang ya bahwa setiap doa seseorang hamba itu pasti dikabulkan Allah selagi dia tidak terburu-buru. Nah artinya kan sabar. Jadi ya kita tetap lakukan yang terbaik, tetap berikhtiar, tetap kita beriadah, tetap kita bersolawat. Urusan hasilnya pasrahkan semuanya pada Allah dan hadapin resikonya. Hadapin semua masalahnya, terima segala resikonya, nikmati prosesnya. Hanya sebatas itu teman-teman. Selebihnya kita nggak bisa memaksa. Seperti saya katakan tadi, makin kita menggebu memaksa untuk harus sesuai dengan keinginan kita, itu makin jauh. Terus caranya gimana supaya kita itu bisa dapat apa yang kita inginkan? Ya caranya kita tetap meminta ke Allah, tapi urusan hasilnya itu kita nggak bisa menjamin bahwa setiap ikhtiar usaha yang kita lakukan itu pasti berhasil. Nggak bisa kita jamin itu. Kalau saya berpikirnya begitu, bahwa semuanya itu tetap pada ketetapan Allah dan Allah yang menentukan semuanya. Keberhasilan itu Allah yang menentukan. Tinggal tergantung bagaimana kesungguhan kita, keyakinan kita, kepasrahan kita pada Allah, itu yang penting. Saya di pengalaman saya teman-teman saya, ketika saya ingin meminta apapun itu, walaupun sifatnya terdesak, saya tetap berdoa sama Allah. Tapi saya nggak memikirkan hasilnya. Kalaupun esok hari hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang saya inginkan, ya itulah takdir yang sudah Allah tetapkan. Nah, mau nggak mau, ya saya harus menerima itu. Sabar, kemudian ya sudah ya Allah, tetap baik sangka, ini yang terbaik darimu ya Allah. Besok coba lagi, berdoa lagi, minta lagi. Nah, karena gini teman-teman, kalau kita berbicara masalah hasil keajaiban, cara Allah menolong itu banyak. Kita nggak bisa menerka-nerka bahwa kita seperti ini, nanti mungkin seperti ini. Nggak bisa teman-teman saya, asli nggak bisa. Karena kita ini lemah, kita nggak mampu, dan kita ini bodoh. Yang itulah bukti bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa. Nah makanya saya katakan tetap saja lakukan. Makanya di setiap aktivitas apapun perbanyak saja sholawat teman-teman semuanya. Anda lagi menghadapi penagih utang, lagi dimarahin, sudah pasrahkan ke Allah. Karena kita nggak bisa protes, nggak bisa. Anda mau protes gimana? Nggak bisa teman. Percaya, saya pernah mengalami itu, bahkan saya sering kok mengalami itu. Ya itulah fakta kehidupan, bahwa memang kehidupan ini itu selalu ujian, itu tiap hari, tiap detik, tiap menit itu selalu ada, berbeda-beda. Disepelekan orang, kita dihina orang, tergantung masalah yang sedang kita hadapi, dan itu juga ujian. Dan itulah bukti bahwa memang hidup ini itu ujian. Tidak ada di dunia tim hidup yang baik-baik saja, semuanya penuh ujian. Ustadz kah, kiai kah, semuanya itu banyak ujian teman-teman semuanya. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, lakukan saja yang terbaik. Lakukan yang terbaik, tetap meminta ke Allah. Urusan hasilnya seperti apa itu la haula wala quwata illa billah. Yang penting kita sudah berdoa sama Allah, minta ke Allah, apapun hasilnya baik sangka sama Allah bahwa insya Allah Allah pasti menolong dengan caranya. Selagi kita datang ke Allah, minta ke Allah, pasti Allah memberikan pertolongan. Cuma pertolongannya itu seperti apa kita nggak tahu, Allah alam. Itu semuanya Allah yang atur. Nah tugas kita terus meminta, terus berikhtiar. Selebihnya kita percaya dan yakin bahwa Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.